Halo sobat bola sekalian, pekan ke-29 Barry Super League benar-benar merubah segalanya. Kayaknya pasti gak banyak orang yang berekspektasi situasinya bakal berubah secepat ini. Karena yang sebelumnya Persib punya peluang paling besar, posisi mereka sangat nyaman, tapi sekarang mereka gak bisa lagi ngerasain situasi tersebut. 2 kali hasil imbang di 2 laga terakhir ternyata udah sangat cukup buat Borneo FC menyamakan poin dan memberikan ancaman besar untuk mengkudeta posisi Persib Bandung di puncak klasemen. Situasi ini pastinya bikin para bobotoh khawatir, pasti banyak yang harap-harap cemas, tapi disinilah serunya kompetisi sepak bola. Kalau di Premier League ada Tijani Rangers bersama Manchester City yang lagi bersaing dengan Arsenal di jalur juara dengan poin yang sama, sedangkan di Barry Super League ada Eliano Rangers bersama Persib Bandung yang juga lagi bersaing dengan Borneo FC di jalur juara dan juga dengan poin yang sama. Wow, bisa sama gini ya adik dan kakak? Dan karena situasinya sekarang sangat berubah, otomatis peluang juara yang dimiliki masing-masing klub tentunya berubah. Maka dari itu, di sini kita mau ajak kalian untuk sama-sama bahas tentang peluang yang dimiliki oleh Persib dan Borneo FC dalam meraih gelar juara. Sekalian, kita juga bakal bahas tentang hitung-hitungan serta mekanisme jika nantinya situasi ini bertahan sampai akhir. Pokoknya ini penting banget buat kita semua pahami, karena ini berhubungan sama penentuan Persib dan Borneo dalam perebutan gelar juara Super League musim ini. Maka dari itu, pastiin kalian tonton video ini sampai akhir bareng gua Zidane Fatoni. Langsung aja kita bahas, biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Oke, biar lebih menarik tentunya kita bahas pembahasan kali ini secara lebih mendalam biar kita semua setelah nonton video ini tentunya bisa dapat sesuatu yang bermanfaat. Kalau kita lihat klasemen papan atas Barry Super League saat ini, poin yang dimiliki oleh Persib dan Borneo sama-sama 66 poin, yang membedakan cuma selisih gol. Di sini Borneo punya selisih gol sedikit lebih banyak dengan 33 gol, sedangkan Persib 32. Tapi kenapa malah Persib yang ada di posisi pertama? Itu dikarenakan sesuai regulasi Barry Super League bahwa jika ada 2 tim yang punya poin sama, maka yang lebih didahulukan untuk dihitung adalah head to head kedua tim tersebut. Dan dari segi head to head, di putaran pertama Persib menang 3-1, kemudian di putaran kedua imbang 1-1, maka atas hasil tersebut Persib dinyatakan unggul atas Borneo dari segi head to head. Jadi mau Borneo FC punya selisih gol sebanyak apapun, mau 100 gol, 200 gol, 725 gol, tapi dikarenakan head to head di antara mereka lebih unggul Persib, maka jika sampai akhir musim poin mereka tetap sama, tentunya Persib tetap berhak buat ada di posisi pertama. Bisa dibilang, situasi ini jadi situasi yang paling jadi keunggulan buat Persib Bandung. Karena walaupun poinnya sama, tapi Persib gak perlu berharap sama tim lain, gak perlu berharap Borneo FC terpleset. Mereka cukup fokus sama diri sendiri, yang penting bisa sapu bersih kemenangan, maka itu udah sangat cukup buat Persib mengamankan gelar juara Super League di musim ini. Beda dengan Borneo FC, yang tentunya harus berharap Persib setidaknya terpleset di 1 laga lagi. Kemudian kalau kita bicara tentang peluang kedua tim, mulai dari Borneo FC, sebenarnya walaupun mereka sekarang gak ada di posisi puncak, masih harus berharap Persib terpleset di 1 laga lagi, tapi momentumnya saat ini justru lebih besar di mereka. Kenapa? Karena Borneo sekarang lagi punya momentum yang sangat baik. Mereka di 4 laga terakhir selalu menang. Bukan cuma menang, tapi cara mereka menang pun itu sangat menjanjikan. Mereka menampilkan permainan yang efektif dan bisa menang meyakinkan. Tentunya situasi tersebut jelas jadi keunggulan untuk Borneo FC menghadapi laga selanjutnya dengan motivasi yang lebih positif. Tapi kalau dari segi sisa lawan, kayaknya kita nggak bisa membandingkan dan bilang bahwa sisa lawan Borneo FC itu lebih mudah daripada Persib Bandung. Karena faktanya Borneo juga masih harus menghadapi beberapa lawan yang cukup menyulitkan. Mereka harus away ke kandang Persik Kediri, yang Persik ini terkadang suka memberikan kesulitan terhadap tim papan atas. Kemudian masih ada juga Persita Tangerang, ada juga Bali United dan Persijap Jepara, yang kedua tim ini dalam beberapa pertandingan terakhir udah menemukan ritme kemenangannya. Bahkan Persijap di putaran kedua ini lumayan berbahaya loh, karena bisa ngalahin tim papan atas kayak Persebaya Surabaya dan Bayangkara FC. Kemudian di laga terakhir, Borneo juga masih harus menghadapi Malut United. Jadi siapa coba yang bilang kalau sisa lawan Borneo FC lebih mudah ketimbang Persib? Salah besar, karena faktanya Borneo pun masih harus menghadapi ujian yang cukup berat. Artinya kalau dari segi sisa lawan, Borneo gak lebih diuntungkan, mereka cuma untung dari segi tren positif.
Kuncinya, kalau Borneo FC bisa konsisten mempertahankan tren positif ini sampai akhir, kemungkinan besar gelar juara itu sangat mungkin buat mereka dapatkan. Tapi kalau ada satu pertandingan yang Borneo bisa kepleset, satu kali kalah aja, rasanya itu bakal jadi momentum yang berat buat Borneo kembali ke jalur positifnya. Kenapa? Karena kalau kita berkaca dari putaran pertama, ketika mereka win streak 11 kali, sekalinya mereka dapat hasil negatif, ternyata mereka gak semudah itu buat langsung bounce back ke tren positifnya. Itu buat Borneo FC. Sekarang kalau buat Persib Bandung, situasinya sekarang dari segi momentum jelas Persib ada dalam situasi yang lebih sulit daripada Borneo FC. Karena di sini tren Persib dalam beberapa pertandingan terakhir, khususnya 2 pertandingan terakhir, walaupun mereka gak kalah, cuma imbang, tapi secara psikologis itu adalah hal yang negatif dan rasanya kayak kalah. Artinya kendala Persib sekarang bukan cuma klub yang dihadapi, tapi juga diri sendiri. Mereka sekarang situasinya harus benar-benar bisa mengembalikan tren positif yang seharusnya mereka miliki, baik itu dari segi permainan, fokus, hingga mental. Ketiga hal tersebut benar-benar jadi PR dan kendala terbesar buat Persib saat ini. Biasanya kalau Persib udah bisa balikin itu semua, dari segi performa mereka bakal bisa lebih konsisten. Kuncinya memang satu, yaitu Persib harus bisa dapat kemenangan lawan Bayangkara. Mau gimana pun caranya dan berapapun skornya, yang penting menang aja dulu. Karena kalau udah menang, itu udah jadi modal yang sangat bagus buat Persib bisa konsisten mendapatkan hasil positif di pertandingan berikutnya. Dan kalau kita bicara tentang sisa lawan yang harus dihadapi, seperti yang tadi udah kita bahas, dari segi tingkat kesulitan pada dasarnya sama dengan lawan yang harus dihadapi Borneo, mulai dari Bayangkara. Walaupun mereka sempat on fire di putaran kedua ini, tapi ternyata mereka gak bisa benar-benar konsisten, karena dari 3 laga terakhir, nyatanya Bayangkara udah 2 kali kalah. Mereka kalah sama Persijap dan Persis Solo. Kalau kedua tim ini aja bisa ngalahin Bayangkara, maka harusnya dengan kualitas yang Persib miliki, mereka juga tentu bisa. Kemudian lawan lainnya ada PSM Jogja, ada Persija, PSM Makassar, dan terakhir Persijap Jepara. Khusus buat lawan Persija dan PSM, tentu ini juga pasti gak akan mudah buat Persib. Apalagi Persija. Karena dengan situasi ini, praktis pertandingan Persija Jakarta versus Persib Bandung di pekan ke-32 nanti diprediksi bakal sangat sengit, Pak. Karena kan beberapa pekan sebelumnya, dengan situasi Persib yang udah unggul jauh, dengan mereka yang selalu menang dan konsisten, kelihatannya kan pertandingan Persib lawan Persija nanti gak akan terlalu banyak menentukan, karena setidaknya dengan Persib imbang pun itu masih aman banget. Tapi sekarang, wah, udah gak ada kata imbang apalagi kalah buat Persib. Maka bisa kita pastikan bahwa ketika Persib tandang ke GBK nanti buat lawan Persija, pastinya Persib bakal habis-habisan dan gak ragu buat dapat kemenangan di sana. Satu sisi lainnya, Persija juga tentu gak akan rela buat Persib bisa curi 1 pun poin di kandang mereka. Karena pertandingan ini bukan cuma soal gengsi, tapi juga soal penentuan hasil akhir buat Persija. Walaupun sekarang mereka punya gap 6 poin, tapi kesempatan buat Persija di juara itu masih sangat terbuka. Atau kalaupun bukan juara, setidaknya peringkat runner up buat mereka musim depan main di Asia itu pasti bakal sangat mereka usahakan. Ditambah lagi, sebagai rival, mereka juga pasti gak rela buat lihat Persib juara. Daripada Persib juara, pasti mereka lebih milih buat Borneo yang jadi juara. Apalagi ini hat-trick juara. Prestasi yang di musim ini udah mulai mereka targetkan. Otomatis mereka pasti sama sekali gak akan rela buat lihat Persib ada di posisi itu. Artinya dari segala hal, baik itu dari segi rivalitas, gengsi, persaingan klasemen, semuanya jadi faktor yang akan sangat mempengaruhi intensitas serta keseruan pertandingan antara Persija Jakarta versus Persib Bandung. Dan kuncinya buat Persib, tentu mereka harus benar-benar fokus sama diri sendiri. Gak ada alasan buat Persib gak usaha secara maksimal. Gak ada alasan buat Persib gak dapat kemenangan. Karena di situasi krusial kayak sekarang, satu-satunya cara untuk Persib mempertahankan posisi puncaknya, yaitu dengan kemenangan. Sama satu lagi, ini adalah faktor yang gak kalah penting pengaruhnya untuk penentuan juara Borneo maupun Persib, yaitu peran dari para supporter. Kenapa supporter penting? Karena mereka adalah aktor utama dari pengendalian narasi, situasi yang akan sangat berdampak terhadap emosi para pemain. Ini gue ngomong serius, Pak. Kita nggak usah usaha yang jauh-jauh, mulai dari sosial media dulu aja. Para supporter maupun akun-akun fanbase harus sangat bijak dalam mengelola narasinya. Jangan sampai ada narasi yang memperkeruh suasana atau menambah beban lagi timnya masing-masing. Misal ketika nanti timnya ternyata gak dapat kemenangan, maka disinilah peran supporter untuk tetap kasih semangat dan kalimat positif yang membangun di sosial media itu sangat penting.
Ketika ada kesalahan, jangan sampai komentarnya sampai menghujat. Karena di situasi krusial kayak gini, udah nggak ada waktu lagi buat para pemain struggle sama mentalnya sendiri. Begitupun ketika menang, boleh merayakan, boleh merasa senang, tapi perayaan itu jangan terlalu berlarut. Tunda dulu rasa senangnya. Misal, malamnya menang, besoknya nggak ada waktu lagi buat terus-menerus bangga dan pamer kemenangan. Karena supporter juga harus balik lagi fokus ngasih semangat dan dukungan buat para pemain supaya mereka bisa lebih maksimal untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Itu, Pak. Pokoknya kalau mau juara, maka di sini supporter juga harus punya peran yang optimal. Jadi itu penjelasan tentang peluang juara antara Borneo FC dan Persib Bandung. Sejatinya kedua tim saat ini punya peluang yang kurang lebih sama buat jadi juara. Yang menentukan sekarang tinggal mental dan konsistensi. Siapa yang bisa bangkit, siapa yang bisa menjaganya, maka mereka yang tentunya bisa menang. Selain itu, peran supporter juga nyatanya sangat penting. Maka dari itu, di sini gue mau ngajak kalian semua, Bobotoh dan Pusamania, silakan dukung tim kebanggaan kalian masing-masing. Kendali sepenuhnya ada di tangan kalian. Maka dari itu, kalau kalian mau timnya juara, tentu jangan sampai kalian malah jadi penyebab dari kegagalan mereka. Sekarang, pendapat kalian gimana? Yuk kita diskusi di kolom komentar. Gue rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih. Gue Zidan Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!